Sebuah rudal hipersonik yang diluncurkan oleh Iran dilaporkan menghantam kompleks kantor intelijen milik Mossad di wilayah metropolitan Tel Aviv pada dini hari waktu setempat. Serangan tersebut langsung menimbulkan korban besar di kalangan militer Israel setelah satu pejabat tinggi militer berpangkat jenderal yang berada di dalam kompleks intelijen itu dipastikan tewas di lokasi kejadian. Ledakan yang terjadi di pusat fasilitas intelijen itu juga menyebabkan kerusakan berat pada beberapa bangunan operasional yang selama ini digunakan untuk koordinasi operasi strategis. Informasi awal dari sumber keamanan menyebutkan bahwa rudal yang digunakan adalah jenis hipersonik, yaitu rudal yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi sehingga sulit dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan udara. Dalam beberapa laporan awal, rudal tersebut diluncurkan dari wilayah Iran dan melintasi jarak ribuan kilometer sebelum akhirnya menghantam kawasan fasilitas intelijen yang berkaitan dengan operasi militer Israel di berbagai kawasan Timur Tengah. Serangan ini langsung memicu status darurat militer di sejumlah instalasi keamanan Israel. Pasukan keamanan segera menutup seluruh akses menuju kompleks intelijen tersebut, sementara unit penyelamat militer dikerahkan untuk mengevakuasi korban dari puing-puing bangunan yang runtuh akibat ledakan. Sumber internal militer menyebutkan bahwa ledakan terjadi sangat cepat dan kuat, sehingga banyak personel yang berada di dalam gedung tidak sempat keluar sebelum bangunan mengalami kerusakan struktural. Pejabat militer yang tewas dalam serangan itu disebut merupakan salah satu jenderal yang memiliki peran penting dalam koordinasi operasi keamanan Israel. Ia diketahui berada di dalam kompleks kantor intelijen untuk menghadiri rapat keamanan bersama sejumlah pejabat senior lain ketika rudal tersebut menghantam bangunan utama. Identitas resmi jenderal tersebut belum diumumkan ke publik pada tahap awal laporan, namun beberapa sumber keamanan menyebutkan bahwa ia termasuk dalam lingkaran perwira tinggi yang terlibat dalam perencanaan strategi militer. Kompleks kantor intelijen yang terkena serangan merupakan salah satu fasilitas yang memiliki peran penting dalam aktivitas analisis keamanan, pengumpulan data intelijen, serta koordinasi operasi rahasia. Selama bertahun-tahun, fasilitas ini dikenal sebagai bagian dari jaringan operasi strategis milik Mossad yang bekerja sama dengan berbagai unit militer dan badan keamanan Israel. Setelah ledakan terjadi, otoritas keamanan di Israel langsung meningkatkan tingkat kesiagaan nasional. Sirena peringatan serangan udara dilaporkan sempat terdengar di beberapa wilayah sekitar Tel Aviv, sementara unit pertahanan udara diaktifkan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan. Beberapa wilayah di sekitar kompleks intelijen juga langsung ditutup oleh aparat keamanan untuk mencegah akses publik dan mempermudah proses penyelidikan. Sementara itu, pihak militer Israel mulai melakukan penyelidikan cepat mengenai bagaimana rudal tersebut dapat menembus sistem pertahanan udara yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang paling canggih di kawasan. Sistem pertahanan yang selama ini digunakan untuk melindungi wilayah strategis Israel memang dirancang untuk menghadapi berbagai jenis ancaman rudal. Namun, kecepatan tinggi dari teknologi hipersonik membuat waktu reaksi pertahanan menjadi sangat terbatas. Para analis militer menyebut bahwa penggunaan rudal hipersonik dalam serangan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam eskalasi teknologi persenjataan di kawasan Timur Tengah. Jika benar rudal tersebut diluncurkan langsung dari Iran, maka serangan ini akan menjadi salah satu insiden paling serius yang secara langsung menargetkan fasilitas intelijen Israel dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, tim penyelamat masih terus melakukan pencarian di lokasi reruntuhan bangunan kantor intelijen tersebut. Beberapa personel militer dilaporkan mengalami luka berat akibat serpihan bangunan dan gelombang ledakan yang sangat kuat. Ambulans militer terlihat keluar masuk area kompleks untuk membawa korban menuju rumah sakit militer terdekat. Serangan ini juga langsung memicu reaksi keras dari sejumlah pejabat keamanan Israel yang menyebut insiden tersebut sebagai salah satu serangan paling berani terhadap pusat intelijen negara itu. Pemerintah Israel menyatakan akan melakukan investigasi penuh terhadap insiden tersebut, sekaligus mengevaluasi sistem pertahanan udara yang digunakan untuk melindungi fasilitas strategis di negara tersebut. Penyelidikan awal yang dilakukan militer Israel menunjukkan bahwa rudal hipersonik yang menghantam kompleks kantor intelijen milik Mossad datang dengan kecepatan sangat tinggi dan hanya terdeteksi beberapa saat sebelum dampak terjadi. Sistem radar pertahanan udara di wilayah sekitar Tel Aviv dilaporkan sempat menangkap objek berkecepatan ekstrim yang melintas di atmosfer, namun waktu reaksi yang tersedia terlalu singkat untuk melakukan pencegatan secara efektif.
Sumber keamanan menyebutkan bahwa objek tersebut pertama kali muncul di layar radar sebagai target dengan profil penerbangan tidak biasa. Kecepatan dan pola manuvernya berbeda dengan rudal balistik konvensional, sehingga memunculkan dugaan bahwa senjata yang digunakan merupakan jenis rudal hipersonik yang mampu bermanuver selama fase penerbangan. Dalam hitungan menit setelah terdeteksi, rudal tersebut sudah berada di atas wilayah metropolitan sebelum akhirnya menghantam langsung bangunan utama kompleks intelijen. Ledakan besar terjadi tepat di area gedung yang selama ini digunakan sebagai ruang koordinasi operasional. Beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi melaporkan bahwa suara dentuman terdengar sangat keras, disusul gelombang kejut yang merusak jendela bangunan di radius ratusan meter. Dalam beberapa detik setelah ledakan, sebagian struktur gedung runtuh dan memicu kebakaran di beberapa lantai. Tim tanggap darurat militer segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemadaman api. Unit pemadam kebakaran khusus militer serta tim medis darurat langsung memasuki area kompleks yang sebagian tertutup puing-puing bangunan. Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi sulit karena beberapa bagian gedung mengalami kerusakan struktural berat akibat dampak langsung rudal. Menurut sumber militer yang terlibat dalam operasi penyelamatan, Jenderal Perang Israel yang menjadi korban tewas berada di salah satu ruangan pertemuan ketika serangan terjadi. Ruangan tersebut berada di lantai tengah bangunan utama yang menerima dampak paling kuat dari ledakan. Gelombang kejut dan reruntuhan struktur membuat sebagian ruangan di lantai itu hancur dalam waktu sangat singkat. Selain korban tewas dari kalangan perwira tinggi, sejumlah personil keamanan dan staf intelijen juga dilaporkan mengalami luka serius. Mereka mengalami cedera akibat serpihan beton, pecahan kaca, serta tekanan gelombang ledakan yang sangat kuat. Para korban luka segera dilarikan ke fasilitas medis militer di sekitar Tel Aviv untuk mendapatkan perawatan darurat. Kerusakan pada kompleks intelijen juga dilaporkan cukup luas. Beberapa ruang operasional mengalami kehancuran total, sementara sistem komunikasi internal sempat terputus selama beberapa waktu setelah ledakan. Teknisi militer kemudian dikerahkan untuk mengamankan perangkat data dan server intelijen yang berada di area bawah tanah, guna mencegah kehilangan informasi strategis. Militer Israel juga langsung menutup seluruh kawasan di sekitar kompleks tersebut. Aparat keamanan memasang perimeter keamanan ketat untuk mencegah akses pihak luar, sementara unit investigasi militer mulai mengumpulkan bukti dari lokasi ledakan. Pecahan logam yang diduga berasal dari rudal dikumpulkan untuk dianalisis, guna memastikan jenis senjata yang digunakan dalam serangan tersebut. Beberapa analis pertahanan menyebut bahwa keberhasilan rudal tersebut mencapai target menunjukkan adanya tantangan baru bagi sistem pertahanan udara Israel. Teknologi hipersonik memiliki karakteristik kecepatan sangat tinggi serta kemampuan manuver yang membuat jalur penerbangannya sulit diprediksi oleh sistem intersepsi konvensional. Dalam pernyataannya, pejabat senior militer menegaskan bahwa serangan ini menyoroti kelemahan dalam sistem pertahanan udara Israel terhadap ancaman hypersonic yang memerlukan penyesuaian cepat pada protokol keamanan dan peningkatan sistem deteksi dini. Seluruh basis militer strategis di sekitar Tel Aviv dan wilayah lain segera diberi status siaga maksimum. Pasukan pertahanan udara ditempatkan untuk mengantisipasi kemungkinan rudal lanjutan, sementara unit darurat sipil dan militer bekerja sama dalam mengevakuasi warga dari area beresiko. Sumber militer menyebut bahwa tim pemulihan data dan keamanan informasi segera dikerahkan untuk memastikan dokumen dan sistem intelijen yang tersisa dapat diamankan. Proses ini melibatkan transfer darurat informasi ke lokasi cadangan, serta aktivasi protokol krisis untuk menjaga kelanjutan operasi intelijen, meskipun sebagian besar fasilitas utama rusak parah. Di tingkat politik, pemerintah Israel mengeluarkan peringatan keras terhadap Iran dan pihak-pihak yang terkait. Pernyataan resmi menyebut bahwa serangan ini dianggap sebagai tindakan agresi langsung terhadap keamanan nasional dan pihak keamanan akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan langkah balasan yang tepat. Selain itu, sejumlah diplomat senior Israel mulai berkonsultasi dengan sekutu regional dan internasional mengenai kemungkinan eskalasi konflik. Unit militer yang bertugas di sekitar Tel Aviv melakukan patroli tambahan, sementara perbatasan utama dan fasilitas strategis lainnya diperkuat dengan sistem pertahanan tambahan.
Dalam koordinasi dengan Badan Intelijen, pemerintah juga meninjau kembali protokol evakuasi dan perlindungan pejabat tinggi serta perwira militer, mengingat serangan ini menewaskan seorang jenderal perang Israel yang berada di kompleks intelijen. Sementara itu, analis keamanan menekankan bahwa efek psikologis serangan ini terhadap pasukan dan warga sipil tidak bisa diabaikan. Kehancuran pusat intelijen dan tewasnya perwira tinggi menciptakan rasa ketidakpastian, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk segera menyesuaikan strategi pertahanan nasional. Beberapa perwira menekankan perlunya mempercepat modernisasi sistem pertahanan udara, memperkuat koordinasi intelijen, dan meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman hypersonik yang semakin canggih. Langkah-langkah tanggap darurat juga mencakup penguatan perlindungan terhadap fasilitas kritis lainnya, termasuk pusat komando militer, pangkalan udara, dan sistem komunikasi strategis. Unit teknik dan konstruksi militer mulai melakukan inspeksi bangunan untuk memastikan bahwa struktur-struktur vital mampu menahan dampak ledakan besar atau serangan presisi di masa mendatang. Di sisi lain, pemerintah Israel mempersiapkan komunikasi publik untuk menenangkan warga dan mencegah kepanikan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat agar tetap tenang, sementara media nasional menyiarkan informasi resmi mengenai situasi darurat, langkah-langkah keamanan, dan himbauan untuk mengikuti arahan aparat militer dan kepolisian. Secara keseluruhan, reaksi pemerintah dan militer Israel menunjukkan keseriusan menghadapi serangan yang menghancurkan pusat intelijen strategis. Peningkatan kesiagaan nasional, evaluasi sistem pertahanan, dan upaya pemulihan fasilitas intelijen menjadi prioritas utama. Serangan ini juga dipandang sebagai titik balik dalam strategi pertahanan Israel, memaksa negara tersebut untuk menyesuaikan diri terhadap ancaman baru yang menggabungkan teknologi hypersonik dan presisi tinggi, sekaligus meminimalkan risiko kejadian serupa di masa mendatang.